Pernah dengar kisah Laila Majnun nggak? Itu kisah tuh santer banget dan terkenal banget sih buat orang-orang yang memang senang dunia filsafat. Kisah Laila Majnun ini tuh kisah cinta yang sangat membahenol banget gitu, membahana banget di zaman itu. Bahkan melebihi dari Romeo Juliet. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jadi si Majnun itu laki-laki yang dia terkenal banget, sangat-sangat mencintai si Laila. Laila itu sebenarnya bukan cantik banget gitu, enggak. Bahkan ada salah satu rekannya, temannya, dia bilang bahwa kamu jangan segila itulah sama Laila. Laila kan nggak cantik, ibaratnya dia punya budak yang paling jelek pun itu masih lebih cantik daripada Laila gitu kan. Lu tau nggak jawaban Majnun tuh apa? Majnun bilang bahwa kalian itu masih sibuk mencintai atribut lah ibaratnya. Lu masih mencintai fisiknya, raganya, ibarat gelas. Kalian tuh lebih mencintai gelas emas tapi isinya tuh pokoknya isinya tuh nggak enak gitu. Tapi aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat dari Laila. Saking cintanya si Majnun, dia sudah tidak melihat lagi tentang gelasnya tuh mau gelas kaca kayak gelas kayu kayak gelas perak kayak gelas jelek, gelas pecah dan kawan-kawan. Yang dia rasakan adalah kenikmatan ketika meminum air yang ada di dalam gelas itu. Itu kayak sindiran banget sih buat kita di zaman sekarang yang lebih cenderung menilai sesuatu hanya dari fisiknya aja. Menilai sesuatu dari atribut saja. Pakai baju bagus gitu bukan cuma itu, tapi kayak misalkan gaji doang, status, itu juga atribut duniawi. Beda dengan ketika lo merasakan dari hati, yang hanya sibuk dengan gelasnya doang, isinya padahal racun gitu. Ya kan? Isinya padahal pahit. Oke, jadi udah tahu ya kisah kegilaan dari Majnun dan Laila. Cuplikan yang pertama, gue gak akan cerita dari awal, tapi gue akan mencuplik aja. Jadi cuplikan yang pertama, ini suatu hari si Majnun itu melihat seekor anjing dari kampungnya Laila. Jadi ada ya, anjing ini dari kampung Laila nih. Jadi zaman dulu tuh kita bisa mengenali anjing ini tuh anjing yang mana gitu. Kenapa? Karena ilmu kita berkah. Kita dikasih pemahaman lebih sama Allah. Majnun segera mengikuti anjing tersebut. Anjing ini tuh bisa mempertemukan Majnun dengan Laila. Jadi melihat Laila aja tuh udah bahagia banget gitu. Itulah seorang pecinta ya. Melihat doang tuh udah seneng banget. Saking fokusnya dia mengikuti anjing itu, saking besar banget harapannya, saking cintanya dia tuh segede itu sama Laila gitu kan. Dia tuh ngelewatin pasar, dan di pasar itu lagi banyak orang sholat pada jamaah gitu loh. Dan dia nggak melihat orang-orang itu, padahal banyak banget orang di situ gitu. Nggak berapa lama ada salah seorang warga deketin dia terus negur, Majnun, kenapa lu nggak ikut sholat tadi gitu kan? Majnun bingung kan, hah kapan? Warga tadi bilang, tadi saat kamu melewati pasar dan juga kamu ngelewatin kami. Majnun jawab, oh saking cintanya aku sama Laila, saking fokusnya aku sama Laila, aku gak ngelihat kalian gitu kan. Seharusnya kalau kalian sholat dan kalian tuh cinta sama Allah, kalian tuh fokus sama Allah, harusnya kalian gak melihat saya. Wah itu tuh buat kita kayak nampol banget, asem banget ya. Sholat masih mikirin kemana-mana. Berarti kita tuh gak secinta itu sama Allah. Kita gak sefokus itu sama Allah. Kenapa sih gak fokus? Karena kita gak cinta sama Allah, bener gak sih? Kita merasa kita mencintai Allah, oke lah. Tapi buktinya ketika sholat, untuk fokus aja tuh susahnya minta ampun. Sedangkan si Majnun segitu fokusnya sama Laila, dia bisa menghilangkan segala distraksi di sekelilingnya. Lalu cuplikan yang kedua nih, suatu hari Laila tuh ngasih jatah makanan kepada warga desa. Akhirnya warga desa antri untuk mendapatkan makanan dari Laila. Tak terkecuali si Majnun ya. Udah pada antri satu persatu orang tuh dapat jatah makanannya, sampailah di giliran si Majnun. Jadi Majnun sama Laila sudah berhadapan-hadapan, berpandang-pandangan. Piring si Majnun dikasihkan ke Laila. Tak disangka, tak dinyana gitu ya. Piringnya si Majnun sama Laila dibanting sampai pecah.
Heboh lah ya, warga desa kan pada nonton tuh. Warga desa pada teriak-teriak bersorak-sorai, dikira tuh si Laila udah sembuh dari rasa cintanya kepada Majnun maksudnya. Lucunya si Majnun pun tersenyum. Warga heran kan, terus nanya, kenapa lu senyum? Majnun malah jawab, lah emang kenapa? Warga itu jawab lagi, tadi kamu kan dipermalukan sama Laila. Ah masa? Majnun malah bingung. Kapan? Ya tadi tuh pas piring lo dijatuhin, dipecahin sama si Laila. Lah si Majnun ketawa lah ngakak waktu itu. Kalian tuh belum paham ya, kata Majnun. Jangan salah paham dulu, dia bilang gitu. Kamu tahu nggak kenapa Laila itu memecahkan piring itu? Biar apa? Biar bisa masuk ke antrian lagi dan berada di hadapan dia lagi untuk saling pandang memandang. Barulah warga desa ngeh bahwa sebenarnya mereka masih diliputi oleh kegilaan cinta. Jadi cinta itu membuat kita tuh berprasangka baik ya. Makanya ini relate sama cuplikan yang pertama dan hikmah yang pertama, bahwa kita tuh gak secinta itu sama Allah. Sebenarnya kita tuh lebih cinta diri kita kepada Allah. Kok tahu? Jadi ketika kita doa nih, misalkan belum juga terkabul, kadang rencana kita tuh dipecahin sama Allah, diporak-porandain sama Allah, digagalin ya kan. Kegagalan itu kan yang membuat kan Allah juga kan. Ketika kita gagal, yang membuat kita gagal siapa? Allah kan. Berarti kan banyak rencana, banyak impian yang digagalkan oleh Allah. Itu bukan berarti Allah tuh marah, bukan berarti Allah tuh benci, tapi justru sebaliknya, saking cintanya Allah sama kita, agar Allah menambahkan pahala kepada kita, agar Allah tuh bisa ngedenger kita datang lagi gitu kan, melihat kita semakin dekat sama dia gitu, sama Allah. Ingat kan di Ad-Duha, surat Duha ayat 3-5, Tuhanmu itu gak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ya, surat Duha itu bagus buat lo yang pada tahap stres dan depresi. Itu bagus banget sih. Kalau masih stres juga mungkin kita kurang zikir, kebanyakan mikir, overthinking, tapi lupa zikir. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, kita paham bahwa kita gak secinta itu sama Allah. Kita jauh lebih mencintai diri kita dibanding Allah. Padahal ketika kita bisa mencintai Allah, kita bisa berprasangka baik kepada Allah. Ya kan? Kan prasangka baik itu sebenarnya obat banget ya. Saya kira-kira kayak gitulah. Semoga harimu menyenangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi berat, coba ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak ada kekuatan lain kecuali dari Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.